semuanya, pada video kali ini kita akan membahas korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dahulu kala hukum pidana di Indonesia hanya mengenal manusia sebagai pelaku tindak pidana. Tapi seiring berjalannya waktu, sekarang korporasi juga melakukan tindak pidana. Nah, apa itu korporasi? Korporasi adalah sekumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir. Jadi, korporasi itu banyak bentuknya seperti PT, firma, CV, dan lain-lain. Lalu, bagaimana bisa sebuah badan yang tidak memiliki fisik itu dihukum dan melakukan tindak pidana? Nah, pada video kali ini kita akan membahas hal tersebut. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia tidak terjadi begitu saja. Ada 3 fase perubahan yang perlu kita pahami. Fase pertama, korporasi belum diakui sama sekali, yang bertanggung jawab hanya pengurus secara pribadi. Fase kedua, korporasi mulai diakui sebagai pelaku, tapi hukumannya tetap dijatuhkan kepada pengurus, bukan ke korporasinya. Fase ketiga, inilah yang berlaku sekarang. Baik korporasi maupun pengurusnya bisa sama-sama dihukum secara mandiri atau tindak pidana yang sama. Perubahan ini sangat penting karena artinya tidak ada lagi yang bersembunyi di balik nama perusahaan. Lalu, apa dasar hukumnya di Indonesia? Ada 3 regulasi utama yang perlu kalian ketahui. Apa aja tuh? Yuk kita pelajarin. Pertama, Undang-Undang Tipikor. Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Pasal 20 ini secara tegas menyatakan bahwa korporasi bisa dituntut bersama pengurusnya. Yang kedua, KUHP Nasional 2023. Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 ini adalah merupakan tonggak bersejarah bagi korporasi. Karena untuk pertama kalinya, korporasi sebagai subjek hukum pidana dikodifikasikan dalam hukum umum, bukan hanya di undang khusus saja. Nah, teman-teman, regulasi pertama dan kedua kan sudah saya jelaskan. Kemudian saya akan menjelaskan regulasi yang ketiga. Regulasi yang ketiga ini menceritakan tentang Perma nomor 13 tahun 2016 dari Mahkamah Agung. Ini adalah merupakan panduan teknis bagi jaksa dan hakim tentang bagaimana cara mendakwa dan mengadili korporasi di dalam persidangan. Nah, teman-teman, sudah lengkap nih saya menjelaskan 3 regulasi utamanya. Nah, yang jadi pertanyaan, kapan tindakan seorang direksi bisa dianggap sebagai tindakan korporasi? Dalam hukum pidana korporasi ada yang namanya teori identifikasi. Teori ini menjelaskan bahwasannya korporasi itu punya otak yang bisa dibilang itu adalah direksi. Direksi adalah otaknya. Jadi ketika direksi memiliki niat jahat, itu berarti niat jahat dari perusahaannya juga. Nah, analoginya seperti ini, bayangkan korporasi itu adalah sebuah robot raksasa. Direksi adalah pilotnya. Jadi ketika pilotnya sengaja mengarahkan robotnya untuk menghancurkan gedung, yang salah bukan hanya direksi, bukan hanya pilotnya, tetapi juga seluruh robotnya. Nah, tidak semua tindakan direksi menjadi tanggung jawab korporasi. Menurut Perma nomor 13 tahun 2016, tindak pidana bisa dibebankan ke korporasi jika pertama itu korporasi mendapatkan keuntungan dari tindak pidana tersebut. Yang kedua, korporasi membiarkan tindak pidana itu terjadi. Yang ketiga, korporasi tidak mencegah sama sekali tindak pidana itu. Ada 2 syarat kumulatif yang harus dipenuhi. Yang pertama, tindakan direksi harus berkaitan dengan jabatannya, bukan kepentingan pribadi. Contohnya, jika direksi korupsi di sebuah perusahaan, maka itu tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab korporasi. Yang kedua, korporasi harus mendapatkan keuntungan baik secara finansial ataupun non-finansial. Contohnya, mendapatkan izin dan memenangkan tender. Apabila 2 syarat kumulatif tadi sudah terpenuhi, maka beralihlah tanggung jawab dari individu menjadi korporasi. Sanksi untuk direksi. Kalau seseorang direksi terbukti melakukan korupsi atas nama korporasi, apa hukumnya secara pribadi? Berdasarkan pasal 2 UU Tipikor, direksi bisa dijatuhi pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Ditambah denda mulai dari 200 juta hingga 1 miliar. Dalam kondisi tertentu bahkan bisa dijatuhi sampai hukuman mati. Tidak berhenti di situ saja, ada juga pidana tambahan berdasarkan pasal 18, yaitu perampasan aset, hasil korupsi, kewajiban membayar uang pengganti, pencabutan hak-hak tertentu hingga penutupan perusahaan.
Yang penting dipahami, dihukumnya direksi tidak otomatis membebaskan korporasi. Keduanya bisa dihukum secara bersamaan. Sanksi atas korporasi. Berbeda dengan manusia, korporasi jelas tidak bisa dipenjara. Lalu, hukuman apa yang bisa dijatuhkan? Sanksi utama untuk korporasi adalah pidana denda dengan nilai maksimum ditambah sepertiga dari ancaman denda untuk pelaku individu. Tapi jangan anggap remeh. Ada juga pidana tambahan yang justru lebih berdampak seperti perampasan aset, pencabutan izin usaha hingga penutupan seluruh kegiatan usaha. Melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional 2023, sanksi korporasi semakin diperkuat. Kini bisa ditambah dengan pembubaran korporasi, penempatan di bawah pengawasan, hingga kewajiban mengumumkan putusan hakim kepada publik. Tujuan akhirnya adalah keadilan yang sesungguhnya, uang negara kembali dan pelaku baik orang maupun sistem mendapat ganjaran yang setimpal. Secara hukum, kerangkanya sudah ada. Tapi bagaimana praktiknya di lapangan? Faktanya selama ini aparat penegak hukum hampir selalu hanya menjerat direksi secara pribadi. Korporasi yang jelas-jelas ikut menikmati keuntungan korupsi sangat jarang dijadikan terdakwa. Kehadiran Perma 2016 mulai mengubah situasi ini, tapi tantangan masih banyak. Hakim dan jaksa masih sering berpola pikir konvensional yang fokus pada individu. Belum lagi tumpang tindih regulasi antara UU Tipikor dan KUHP 2023 yang sering dimanfaatkan kuasa hukum korporasi untuk membangun argumen ketidakpastian hukum. Dan yang paling berat, menjerat korporasi besar seringkali berbenturan dengan tekanan ekonomi dan politik. Itulah mengapa dibutuhkan keberanian dan political will yang kuat dari para penegak hukum kita. Sekian pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.